bersama kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ali Muntafiah, Anggi Oktavia, dan Anis Fitriana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul memori atau ingatan. Yang pertama yaitu pengertian dari memori atau ingatan. Memori atau ingatan ini menurut bahasa Inggris itu berasal dari kata memory yang artinya ingatan, kenang-kenangan atau daya ingat. Sedangkan menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, memori ini merupakan sebuah kesadaran melakukan sesuatu di masa lampau yang hidup kembali, atau juga dapat dikatakan sebagai catatan yang berisi tentang keterangan, peringatan, dan juga kenang-kenangan. Ini juga dapat dikatakan sebagai piranti dari sebuah komputer yang dapat merekam atau menyimpan sebuah informasi. Nah, sedangkan menurut istilah dari beberapa pendapat dari beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Santrok, memori ini merupakan sebuah tempat untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tanpa memori ini seseorang itu tidak akan bisa menyambungkan kegiatan sebuah kejadian pada hari ini dengan kejadian kemarin. Sedangkan menurut Irwanto, memori ini merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga informasi itu dapat digunakan kembali. Sedangkan menurut Eric Jensen, memori ini merupakan sebuah kemampuan sebuah proses logis di mana informasi ini diberikan secara pengkodean lalu disimpan. Lalu memori ini dapat digunakan atau dikeluarkan kembali saat dibutuhkan. Nah, pada dasarnya memori ini sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Nah, memori ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu daya ingat mekanis dan daya ingat logis. Daya ingat mekanis ini merupakan sebuah kemampuan untuk menyimpan sebuah informasi yang didapat melalui panca indera. Sedangkan daya ingat logis ini merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi yang didapat dari sebuah pengetahuan yang mengandung sebuah pengertian. Nah, pada dasarnya pada diri manusia itu memiliki kemampuan untuk mengingat sebuah informasi dalam jangka waktu yang panjang atau sampai seumur hidup. Dan ingatan ini dapat dikembalikan atau dapat dikeluarkan kembali ketika kita membutuhkan informasi itu lagi. Nah, fungsi pokok dari sebuah memori ini yang pertama itu untuk memberikan atau memasukkan sebuah informasi. Ketika informasi itu sudah dimasukkan, maka informasi itu akan disimpan ke dalam otak. Nah, pada saat informasi itu dibutuhkan, maka informasi yang disimpan di dalam otak, maka informasi itu akan dikeluarkan. Nah, setelah informasi itu dikeluarkan apabila informasi itu dibutuhkan. Nah, jadi fungsi pokok dari sebuah memori itu ada 3. Yang pertama, memasukkan sebuah informasi. Yang kedua, menyimpan sebuah informasi. Lalu yang ketiga, mengeluarkan kembali sebuah informasi. Nah, informasi ini akan dikeluarkan apabila informasi ini dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan memori. Di dalam tubuh kita ada sesuatu yang sangat penting dalam tubuh, yakni otak. Otak itu sebagai salah satu alat tubuh yang berpengaruh karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Nah, otaklah yang menentukan makhluk hidup bergerak, memerintahkan untuk mengindera, menentukan dan mengadakan persepsi, mengatur pola komunikasi, dan menentukan jumlah informasi dan sekaligus menyeleksinya. Dalam struktur otak manusia itu memiliki bagian dan fungsinya terhadap memori. Otak dapat menerjemahkan pesan-pesan yang disampaikan, dapat menerjemahkan pesan-pesan yang direkam oleh indera dalam otak, di luar otak. Pesan tersebut dapat disimpan dan kemudian bila suatu saat dibutuhkan. Berikut ini beberapa pendapat mengenai tahapan-tahapan dalam memori atau mengingat. Pendapat pertama disampaikan oleh Markowitz dan Dixon. Menurut mereka, tahapan-tahapan terbentuknya ingatan itu sebagai berikut. Yang pertama, kita berpikir, bergerak, dan mengalami hidup. Selanjutnya, semua pengalaman itu disimpan dalam otak. Nah, masukan-masukan itu diurutkan oleh struktur dan proses otak, nilai, arti, dan kegunaannya. Selanjutnya, saraf-saraf dalam otak itu diaktifkan.
dan saraf selanjutnya saraf yang satu itu menyampaikan kepada saraf yang lain melalui reaksi elektrik dan kimiawi. Dan sehingga hubungan-hubungan itu diperkuat dan dengan pengulangan, pengistirahatan dan emosi, sehingga ingatan yang kuat telah terbentuk. Pendapat kedua itu disampaikan oleh Walkito. Menurutnya, daya ingat atau memori itu merupakan kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali apa yang telah diketahui. Kemampuan tersebut disebut dengan pengkodean, penyimpanan, dan pemulihan kembali terhadap apa yang telah dialami dan diketahui. Proses yang pertama yakni proses encoding. Dalam proses encoding itu mengubah suatu sifat sebuah informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori seseorang. Nah, proses encoding ini sangat mempengaruhi waktu lamanya suatu informasi disimpan dalam tubuh atau pikiran seseorang. Proses ini bisa berlangsung sengaja atau juga tidak sengaja, sehingga dapat disimpulkan dalam proses pengkodean ini itu proses mengubah suatu informasi menjadi simbol-simbol sesuai daya ingat seseorang. Proses selanjutnya yakni proses storage atau penyimpanan. Dalam proses storage atau penyimpanan ini juga disebut dengan retensi, yang merupakan proses mengendapkan informasi yang diterimanya pada suatu tempat tertentu. Sistem penyimpanan ini sangat mempengaruhi kepada jenis memori, baik itu memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Nah, sehingga dapat disimpulkan dalam proses penyimpanan ini informasi yang telah diproses dalam pengodean itu disimpan. Selanjutnya proses retrieval atau mengingat kembali. Itu seseorang berusaha mencari dan menemukan kembali informasi yang telah disimpan dalam memori untuk digunakan kembali. Mekanisme dalam proses mengingat itu sangat membantu peserta didik untuk mengatasi permasalahan sehari-hari, sehingga sering dikatakan belajar dari pengalaman. Hal ini terjadi apabila seseorang itu mampu menggunakan informasi yang telah diterima di masa lalu untuk memecahkan permasalahan yang ada di masa sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahapan daya ingat atau memori itu terbagi dalam memasukkan informasi ke daya ingat, lalu menyimpannya, dan kemudian membangkitkan kembali informasi yang telah disimpan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan subbab mengenai jenis memori. Menurut Markowitz dan Jensen mengatakan bahwa pengelompokan ingatan yang paling sederhana adalah pengelompokan menurut waktu dan lamanya ingatan tersebut disimpan. Misalnya ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Jenis-jenis memori ini terbagi menjadi 3, yaitu memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Oke, yang pertama yaitu memori sensoris. Memori sensoris merupakan kemampuan untuk menyimpan isyarat sensoris di daerah sensoris otak untuk jangka waktu yang sangat singkat setelah pengalaman sensoris yang sebenarnya. Memori sensoris spesifik untuk indera tertentu dan dengan waktu yang sangat singkat pula. Tujuan dari memori sensoris adalah untuk menyimpan informasi di sekitar walaupun hanya dengan waktu yang singkat untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu memori jangka pendek atau short term memory. Daya ingat jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Memori jangka pendek ini berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atas suatu stimulus. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang adalah tempat pembelajar menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum tentang dunia.
Hal ini telah mereka pelajari di sekolah dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Jadi memori jangka panjang ini untuk pembelajar seperti kita, untuk mengingat suatu pembelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Jadi memori jangka panjang ini sangat dibutuhkan atau digunakan pada masa pembelajaran seperti sekarang ini untuk mengingat berbagai informasi yang telah kita dapat dari seseorang dalam jangka waktu yang lama. Manusia dapat memiliki ingatan yang kuat karena kemampuan memori jangka panjangnya sangat bagus. Mereka dapat memindahkan informasi dari memori jangka pendek menuju memori jangka panjang dengan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal yang telah mereka pelajari. Jadi dari penjelasan mengenai memori jangka panjang di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya memori jangka panjang adalah memori yang sudah tersimpan dan terkodifikasi secara menyeluruh di otak, serta kapasitas dan durasi memori jangka panjang secara umum tidak terbatas. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.